Seorang istri menghilang nampak dicari sang suami, namun setelah dicari bahkan dilaporkan kepada pihak kepolisian, ternyata sang istri ditemukan tak bernyawa di halaman rumah belakang dan ternyata pelakunya adalah anak yang diadopsi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Cibubur. Sepasang suami istri, sang suami bernama Emir sementara sang istri bernama Ibu Eti. Keduanya bekerja di RSAD Angkatan Darat Gatot Subroto. Keduanya bekerja di sana sebagai dosen yang mengajar. Pasangan Pak Emir dengan Bu Eti dikenal sebagai pasangan yang baik-baik saja, terlihat selalu harmonis dan baik kepada semua orang. Bahkan orang yang mengenal Ibu Eti menyebutkan Ibu Eti adalah orang yang dermawan, pintar dan juga selalu ramah kepada siapapun. Sudah cukup lama berumah tangga, keluarga ini pun punya 4 anak. 3 anak sudah dewasa, 1 orang sudah bekerja dan 2 orang lainnya berkuliah. Namun mereka bertiga tak tinggal di Cibubur, melainkan tinggal di Bandung. 2 anak yang sudah dewasa kuliah di universitas bagus, sementara 1 orang sudah bekerja dan mereka tinggal bersama. Sementara pasangan Bu Eti dan juga Pak Emir tinggal di Cibubur bersama anak bungsu mereka, Sid. Sid sendiri masih anak-anak, dirinya pun masih bersekolah dan tinggal dengan kedua orang tuanya. Tak ada yang aneh dengan keluarga ini, namun nampaknya saat itu Pak Emir setelah dirinya keluar rumah mengantarkan sang anak yang baru saja mudik dan kembali ke Bandung. Pak Emir kembali ke rumah jam 11 siang. Namun merasa ada yang aneh karena ternyata pintu terbuka, barang-barang sang istri ada di dalam. Namun di rumah tak menemukan sang istri Bu Eti dan juga sang anak bungsu Sid. Pak Emir pun menelepon namun tak diangkat, mencari kemana-mana tak ada hingga akhirnya berpikir kalau Bu Eti sedang bekerja. Menelepon ke rumah sakit namun ternyata tak ada Bu Eti. Pak Emir makin bingung hingga akhirnya menelepon ketiga anak mereka yang sudah dewasa. Menjelaskan kepada anak-anak mereka kalau sang ibu tak ada, bahkan si bungsu pun menghilang. Pak Emir dibantu para tetangganya mencari Bu Eti kemana-mana. Hingga akhirnya keesokan paginya Bu Eti masih belum bisa ditemukan. Pak Emir pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini pihak kepolisian pun langsung menyelidiki, datang ke rumah Pak Emir dan mencari Bu Eti di pelosok rumah. Benar saja saat pihak kepolisian mencari, menemukan Bu Eti di belakang rumah yang tak sempat terlihat oleh Pak Emir. Bu Eti ditemukan tak bernyawa di belakang halaman rumahnya dengan kondisi yang cukup tragis, bahkan masih ada sajam yang menikam dirinya. Bu Eti langsung dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian, dilakukan otopsi dan tak lama dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Bu Eti sendiri mendapatkan banyak tikaman hingga mengeluarkan cairan merah dan menyebabkan dirinya berpulang. Lalu kemana Sid, anak bungsu dari keluarga ini? Pihak kepolisian pun menyelidiki keberadaan Sid yang diduga Sid diculik seseorang. Tak lama pihak keluarga pun melakukan pemakaman atas Bu Eti, dihadiri semua orang, teman-teman, rekan, bahkan keluarga dari Bu Eti. Ketiga anak remaja Bu Eti ada, namun si bungsu tak ada di sana. Pihak kepolisian terus menyelidiki kasus ini hingga akhirnya mendapatkan kabar kalau ditemukan seorang anak dan kini diamankan oleh dinas sosial. Sang anak itu mengaku bernama Sid dan rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Sid mengaku kepada pihak kepolisian kalau dirinya korban tsunami Aceh. Namun tak lama dirinya mengaku kalau dirinya baru saja menghabisi ibunya. Hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan mengamankan Sid. Pihak kepolisian menanyai dan interogasi Sid didampingi oleh Pak Edi, ayah dari Sid. Di sana Sid pun mengakui kalau dirinya melakukan kejahatan ini kepada sang ibu. Polisi pun terus menyelidiki dan menanyai Sid. Sid pun akhirnya menceritakan kronologis. Hari itu rumah sepi, hanya berdua Sid dengan Bu Eti. Hingga akhirnya Sid pun bertindak. Tepatnya di tanggal 11 Oktober 2009, saat itu pun Sid bersiap-siap. Saat melihat sang ibu menonton TV, Sid memukul Ibu Eti dengan benda tumpul yang dibawanya dari luar. Dan tak lama menikam dengan senjata tajam yang memang sudah dipersiapkan. Bu Eti sendiri tak sempat melawan, namun Bu Eti sendiri nampak seperti sedih melihat pelakunya adalah Sid. Usai melakukan aksinya kepada sang ibu, bahkan melihat kalau sang Ibu Eti sudah tak bernyawa, Sid pun akhirnya meninggalkan rumah. Sid mengaku kalau dirinya dendam kepada Bu Eti. Ternyata sebenarnya Sid adalah anak angkat dari Bu Eti dan Pak Emir. Sid sendiri adalah benar korban tsunami yang diselamatkan dan diadopsi oleh Bu Eti dan Pak Edi. Menjadi anak angkat Bu Eti, Sid merasa di awal baik-baik saja. Namun lama-lama dirinya kesal karena ternyata kerap dinasehati oleh Bu Eti dan dipaksa untuk menjadi pintar oleh Bu Eti. Bahkan merasa kalau Bu Eti kerap kasar kepada dirinya.
dendam kepada Bu Eti hingga akhirnya dirinya pun memikirkan untuk menghabisi Bu Eti saja. Sid sendiri dikenal pintar namun kerap bermasalah. Sid kerap berbohong di lingkungan sekolah, bahkan menurut kepala sekolah dan guru-guru, Sid sendiri kerap bermasalah. Sid diamankan pihak kepolisian hingga akhirnya salah satu keluarga dari Karo Sumatera menyebutkan kalau Sid adalah anaknya sendiri. Hingga akhirnya melakukan tes DNA, wanita tersebut bernama Roberta ke Jakarta dan bertemu dengan Sid. Yakin kalau Sid adalah anaknya dan ternyata benar. Setelah bertemu dengan Sid, keduanya saling menangis. Entah benar atau tidak Sid adalah korban dari tsunami, namun ternyata kenyataannya seorang wanita dari Karo mengaku Sid adalah anaknya dan ternyata benar tes DNA mengungkapkan Sid adalah warga dari Batak. Diamankan dan menjalani persidangan anak hingga mendapatkan hukuman seumur hidup di tempat rumah binaan. Sid sendiri mengaku menyesal dan mengungkapkan dirinya masih menyayangi keluarga Bu Eti dan Pak Emir, namun entah mengapa dirinya menghabisi Bu Eti. Sementara Pak Emir dengan ketiga anak lelaki dewasanya tak menyangka pelakunya adalah Sid yang memang dirawat oleh mereka, dinafkahi bahkan dianggap seperti anak sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.